Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, yang mana dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang menunaikan sholat subuh, menjaga sholat subuhnya, maka senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan bukti kalau mereka orang-orang yang terlepas dari sifat kemunafikan. Kenapa? Karena sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk ke hadis Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24 ya. Silakan dibuka hadisnya, hadis yang ke-24. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi berkata, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini jamaah sekalian bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini salah seorang sahabat dari suku Ghifar atau kabilah Ghifar, yang mana kabilah Ghifar ini adalah merupakan kabilah yang jauh dari kota Mekah, tapi jalur yang dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy ketika berdagang ke Syam itu pasti lewat kabilah Ghifar ya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini sendiri adalah merupakan salah satu dari sekian banyak sahabat yang paling depan masuk Islam ya, paling cepat masuk Islamnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu masih berdakwah dalam keadaan sir, dalam keadaan diam-diam, ya. Dan Abu Dzar ini masuk Islam pada saat itu. Kisahnya itu adalah ketika pada saat itu ada orang pedagang, yaitu menyampaikan kabar bahwasanya di kota Mekah itu telah muncul seorang nabi. Ada orang ngaku sebagai nabi yang dapat wahyu dari langit. Maka Abu Dzar ini memerintahkan saudaranya untuk nyari tahu siapa orang ini. Akhirnya saudaranya pergi ke kota Mekah nyari tahu. Setelah tahu balik lagi ke suku Ghifar. Kemudian ngasih tahu kepada Abu Dzar, sesungguhnya orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit ini memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan ucapannya bukanlah syair, tapi itu sangat indah, namun bukan syair katanya. Abu Dzar mendengar hal itu mengatakan, wah saya belum puas.
Jawabanmu itu belum puas. Apa yang kamu kabarkan kepada saya itu belum membuat saya puas, katanya. Akhirnya saya sendiri yang harus datang ke kota Mekah. Dia mempersiapkan bekal, pergi ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, nggak langsung nanya mana yang namanya Muhammad, nggak langsung nanya, tapi diam-diam masuk ke Ka'bah, nunggu, ya nyari tahu sendiri, nggak bertanya, karena khawatir kalau dia bertanya nanti orang-orang kafir Quraisy ini responnya keras. Ya, responnya keras karena pada saat itu Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Abu Dzar nyari tahunya secara diam-diam. Sehari nggak ketemu. Mana yang namanya Muhammad itu nggak ketemu. Akhirnya pada malam hari ketemulah sama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali sadar ini orang asing, bukan orang sini. Ya, akhirnya dijamu. Ayo datang bertamu ke rumah saya, katanya. Kebiasaan orang Arab itu kalau ada orang bertamu itu nggak ditanya dari mana, buat apa, itu nggak ditanya sampai 3 hari. Ya, hanya sekedar dijamu. Dan itu akhlaknya mereka. Nggak nanya untuk apa ente datang ke sini, nyari siapa, nggak. Dijamu selama 3 hari. Ya, pas sudah 3 hari baru ditanya. Apa hajatmu datang ke kota Mekah ini? Ya, kamu kesini nyari siapa? Maka Abu Dzar mengatakan, demi Allah, kalau kamu itu mau nunjukkan kepada saya orang yang saya cari, maka saya akan ceritakan. Ali mengatakan, iya, saya akan bantu. Saya mendengar katanya di kota Mekah ini ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Maka Ali menjawab, oh benar, dialah Muhammad, dialah nabi, dan benar-benar seorang nabi, karena Ali itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, ya. Jadi dia sadar, ya dia adalah seorang nabi. Kalau begitu besok pagi, kata Ali, ikuti aku. Ya, kita akan pergi menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya besok pagi Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar berangkat ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara diam-diam, karena kalau ketahuan pasti orang kafir Quraisy akan menghalangi. Akhirnya secara diam-diam, Ali duluan, Abu Dzar ngikut dari belakang. Nanti kalau di tengah jalan ada bahaya, maka nanti saya pura-pura seperti orang kencing, kata Ali. Ya, artinya ada bahaya. Kalau enggak, maka terus ikuti. Alhamdulillah enggak ada bahaya, terus diikuti sampai masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu langsung Abu Dzar itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diajarkan beberapa kewajiban-kewajiban dalam Islam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disuruh pulang. Balik kamu ke kabilahmu, ya. Nanti sampai datang perintahku baru balik lagi ke kota Makkah. Tapi Abu Dzar mengatakan, enggak wahai Rasulullah, saya akan teriak di depan orang-orang kafir Quraisy kalau apa yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran. Langsung keluar di Ka'bah, langsung teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teriak dengan suara yang sangat tinggi. Orang-orang kafir Quraisy yang mendengar itu marah. Akhirnya digebukin Abu Dzar sampai tersungkur ke tanah. Ya, kalau bukan karena ada paman Nabi Abbas Ibn Abdul Muttalib yang melindunginya, ya, yang memeluknya supaya nggak dipukulin, supaya nggak digebuk, masih digebukin sama orang-orang kafir Quraisy. Abbas mengatakan, celaka kalian, tidakkah kalian tahu siapa ini? Ini Abu Dzar Al-Ghifari dari kabilah Ghifar. Kalian kalau pergi dagang itu pasti lewat kediaman mereka. Apakah kalian nggak takut nanti harta kalian dirampas ketika pergi berdagang ke Syam? Baru orang-orang kafir Quraisy reda. Ya, takut nanti hartanya dirampas kalau pas berdagang. Esoknya Abu Dzar ngulangin, teriak lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Digebuk lagi sama orang-orang kafir Quraisy sampai tersungkur ke tanah, dilindungi lagi sama Abbas Ibn Abdul Muttalib. Nah, ini bagaimana kisah Islamnya Abu Dzar ini sangat luar biasa. Beliau tidak takut, ya, digebuk, disakiti untuk menunjukkan kalau yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini Abu Dzar. Akhirnya beliau
disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau sahabat Nabi dan orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, di dalam hal-hal yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya. Maksudnya potongan hadis ini atau potongan kalimat ini menunjukkan kalau hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi, jamaah sekalian. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi lafaznya dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi namanya. Misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbi, qala Allah, berarti itu hadis qudsi namanya. Ya. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, itu hadis qudsi. Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Jadi Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an punya keistimewaan. Antum baca itu bernilai ibadah. Ya kan? Makanya dalam hadis la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan balasannya. Makanya orang yang baca Al-Qur'an itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu dihitung ibadah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an yang kita baca itu bisa menjadi pemberi syafaat. Ya, akan datang nanti kelak pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Itu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu mukjizat. Bukti kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling besar itu adalah Al-Qur'an. Orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Ya. Mereka bangga dengan kefasihannya, tapi nggak bisa menandingi bahasanya Al-Qur'an. Itu menunjukkan kalau Al-Qur'an itu bukan buatan Muhammad, tapi itu murni kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, hingga orang-orang kafir nggak bisa menandinginya. Padahal mereka adalah orang-orang yang bangga dengan kefasihannya dalam berbahasa Arab. Maka Al-Qur'an itu mukjizat yang menunjukkan kebenaran dari kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadis qudsi, antum baca nggak berpahala, hurufnya itu nggak mendatangkan pahala. Baca hadis qudsi itu tidak bernilai ibadah. Ya, itu bedanya. Walaupun sama-sama maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi, hurufnya tidak bernilai ibadah ketika dibaca. Itu hadis qudsi namanya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dalam hadis ini? Qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini yang pertama. Allah katakan dalam firman-Nya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya, dan Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman karena haram zalim itu bagi Allah. Makanya dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menafikan kezaliman dari Allah. Ya. Wa ma kana Allahu bizzallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada hambanya. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa mallahu yuridu zulman lil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingin menzalimi hambanya. Wa ma ana bizzallamin lil 'abid. Saya tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba saya, kata Allah. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Allah enggak pernah zalim.
Ya, wa ma rabbuka bizzullamin lil abid, tidaklah Rabb kalian itu pernah melakukan kezaliman kepada hambanya, tidak. Jadi berbuat zalim itu enggak mungkin, mustahil Allah lakukan. Ya, makanya jamaah sekalian, apa yang kita rasakan dari takdir dan hukuman Allah itu berkisar antara keadilan dan ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita senang, bahagia, itu fadlun, keutamaan, ihsan, kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah misalnya menyiksa kita, memberikan musibah kepada kita, maka itu keadilan Allah. Karena musibah, penyakit itu salah satu sebabnya adalah dosa manusia. Dosa manusia. Ketika Allah memberikan kita ujian berupa penyakit, musibah, itu bukan berarti Allah zalim, tapi itu bentuk keadilan Allah kepada kita. Karena kita hamba yang durhaka, hamba yang berdosa, maka Allah menghukum kita, dan itu bagian keadilan Allah. Kalau Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, berarti itu rahmat, ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak akan pernah zalim sama hambanya. Itu maksud dari inni haramtu zulma ala nafsi. Jadi Allah enggak akan pernah zalim kepada hambanya, karena kezaliman itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ya, kezaliman itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Dan yang namanya zalim itu adalah sifat tercela, sifat buruk. Ya, kenapa? Karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya, makanya syirik itu dinamakan zalim. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa syirik dinamakan zalim? Karena kita meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang harus kita ibadahi, yang harus kita sembah siapa? Allah, yang memberikan rezeki, yang menciptakan kita, yang mematikan, yang menghidupkan kita, itu yang kita sembah. Tapi ketika hak ini diberikan kepada selain Allah, maka itu syirik, berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dinamakanlah syirik itu zalim. Ya, dinamakan syirik itu zalim. Dan Allah itu maha bijak, Allah itu hakim. Ya, Allah itu maha hakim, maha bijak, perbuatannya penuh dengan hikmah. Makanya tidak ada yang namanya zalim dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu tercela. Dan Allah tidak boleh disifati dengan hal-hal yang tercela. Sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang maha indah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Enggak boleh Allah disifati dengan hal-hal yang kurang seperti zalim. Makanya haram zalim itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak mampu, Allah mampu, tapi karena itu sifat tercela, maka enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Allah mengharamkan zalim bagi dirinya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman itu ada dua macam jamaah sekalian. Yang pertama itu zalmun li nafsi. Zalmun lin nafsi, berbuat zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian ketika kita tidak beribadah kepada Allah, kufur, syirik, maksiat, maka berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya kita zalim sama diri kita sendiri, karena kita tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Orang bermaksiat berarti dia zalim pada dirinya sendiri. Orang berbuat syirik berarti dia zalim pada dirinya sendiri. Orang menentang perintah Allah, menerjang larangan Allah, berarti zalim pada dirinya sendiri, karena tidak menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Itu bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian kezaliman yang kedua itu adalah zalim pada orang lain. Ya, jadi bukan hanya zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain.
Nah, bentuk yang kedua ini juga sangat berbahaya. Makanya Allah katakan innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Orang dosa itu, kata Allah, dosa yang berat itu apa? Yang berbuat zalim kepada orang lain dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka orang-orang semacam ini ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan di akhirat. Ya, bukan hanya sampai situ. Allah Subhanahu wa taala ancam ya di dunia orang-orang zalim itu dengan banyak keburukan, jamaah sekalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang melakukan kezaliman itu, enggak akan dibiarkan, pasti dibalas, enggak di dunia, di akhirat juga dibalas nanti. Ya, makanya Allah katakan az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis kelak pada hari kiamat. Doa yang tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah itu adalah doa orang yang terzalimi. Kalau orang terzalimi itu berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita zalimi orang kafir. Yang kita zalimi orang kafir kemudian dia berdoa, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya zalim itu berbahaya. Zalim kepada orang lain itu berbahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kalian sangka Allah itu lali. Jangan kalian menganggap Allah itu lalai dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Enggak, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat akan dibalas. Makanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innallaha la yumli liz-zalimi." Allah itu akan menangguhkan siksaannya bagi orang-orang zalim. Kalau enggak dihukum di dunia, Allah tangguhkan. Ya, tangguhkan hukumannya kapan? Hatta idza akhazahu lam yulfithu. Kalau Allah udah menghukumnya, menyiksanya, enggak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan. Ya, sekali Allah menghukum orang zalim, maka enggak akan pernah dilepaskan hukuman tersebut. Di dalam Al-Quran banyak ya kisah-kisah yang menunjukkan hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim. Misalnya Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika. Itulah siksaan, itulah hukuman Rabb kalian. Idza akhadzal qura wa hiya zalimatun, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum penduduk negeri yang mereka melakukan kezaliman. Inna ahdahu alimun syadid. Hukuman siksaan Allah itu sangat menyakitkan. Ya, lihat orang-orang kafir zaman dulu, jemaah sekalian. Kaum Lut yang berbuat zalim ya karena mendatangi laki-laki, ya meletakkan syahwatnya bukan pada tempatnya. Mereka ada wanita diciptakan untuk menjadi pasangan laki-laki, tapi mereka mencari laki-laki, mendatangi kaum laki-laki. Allah hukum, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi tanpa ada yang tersisa. Lihat bagaimana siksaan Allah kepada orang-orang yang zalim. Banyak. Kaum soleh, ya, kaumnya Nabi Nuh, itu semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka. Baik itu karena kezaliman mereka terhadap dirinya sendiri karena melakukan kekufuran, juga melakukan kezaliman kepada orang lain, Allah hancurkan. Jadi siksaan Allah kepada orang-orang zalim itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga bisa terjadi. Di akhirat lebih menakutkan lagi. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang-orang bangkrut itu? Orang-orang pailit itu siapa? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut kami itu yang enggak punya duit, kata para sahabat. Tapi bukan itu yang pailit yang sebenarnya, kata Nabi. Bukan itu yang bangkrut sebenarnya. Orang yang bangkrut sebenarnya itu adalah manja'a yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Orang-orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah, membawa pahala-pahala ibadah yang sangat banyak. Tapi dalam kehidupan dunia qad syatama haza, pernah menginjak kehormatan saudaranya, pernah mencaci saudaranya secara zalim.
Wa akhadha mala hadza, pernah merampas harta saudaranya secara zalim. Wa daraba hadza, pernah mukul orang lain secara zalim, bahkan pernah menumpahkan darah orang lain secara zalim. Maka orang-orang semacam ini, kata Nabi, uhidza min hasanatih, orang-orang zalim ini akan diambil kebaikannya, akan diambil pahalanya, kemudian dipindah kepada orang yang dia zalimi. Kalau ternyata pahalanya enggak cukup untuk membayar kezalimannya, dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dia, tidak tersisa kecuali keburukan. Faturiha finnar, Allah lempar ke dalam neraka jahanam. Jadi berbuat zalim itu mengerikan jemaah sekalian. Makanya Nabi juga wasiatkan kepada kita di hadis yang lain, man kanat indahu mazlamatun li akhih, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minha, minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Kenapa? Fa innahu laisa samma dinarun wala dirham. Karena nanti kalau udah di akhirat nggak bermanfaat lagi, harta itu nggak ada manfaatnya, uang itu nggak ada manfaatnya, nggak bisa antum bayar kezaliman antum di akhirat pakai harta, pakai uang, nggak bisa. Tapi apa? Nanti ayu khazali akhihi min hasanatih, orang yang zalim ini nanti kebaikannya diambil, dipindahkan kepada orang yang dia zalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat, kalau ternyata kebaikannya itu nggak cukup untuk membayar kezalimannya, maka uhidza min sayyiati akhi, orang yang dosa orang yang dia zalimi, dosa orang yang dia zalimi itu diambil dan dipindahkan kepada dia sebagai pembayaran atas kezalimannya, sehingga enggak tersisa dalam dirinya kecuali keburukan dan dosa. Faturiha finnar, Allah lempar ke dalam neraka jahanam. Jadi jamaah sekalian, kalau kiranya pernah kita melakukan kezaliman kepada orang lain, entah itu pernah menggibahnya, menggunjingnya, mencacinya, menginjak kehormatannya, merampas hartanya secara zalim, minta dihalalkan sebelum kita meninggal. Bagaimana kalau ternyata orang yang kita zalimi udah enggak kita bisa temui, ya, orangnya misalnya udah pindah atau udah meninggal duluan, maka disebutkan para ulama, kafarahnya itu adalah banyak-banyak istighfar untuk orang tersebut. Ya, jadi kalau pernah menzalimi orang, ternyata enggak sempat untuk minta dihalalkan, maka banyak-banyak istighfar untuk orang yang kita zalimi tersebut. Ya Allah maghfir lahu, Allahumma maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Banyak-banyak istighfar untuk orang yang kita zalimi, itu kafarahnya. Semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala meringankan kezaliman yang kita lakukan nanti di akhirat. Itu belum kelar, ya, belum kelar, karena antara kezaliman antara sesama manusia itu enggak cukup dengan taubat, ya, enggak cukup dengan taubat sampai orang yang kita zalimi itu menghalalkannya, memaafkan kita, baru selesai perkaranya. Berbeda kalau dosa kita berhubungan dengan hak Allah, maka cukup kita dengan taubat, istighfar, Allah ampuni, Allah maha mengampuni dosa-dosa hambanya, Allah maha menerima taubat hambanya. Tapi kalau dosa kita terkait orang lain, terkait hak orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, gak cukup istighfar, gak cukup taubat, harus dibarengi dengan minta maaf sama orang tersebut. Kalau enggak, nanti akan ada faslul qadha-nya, akan ada hari pembalasannya nanti di akhirat. Makanya kalau dalam hak Allah itu hal yang pertama kali dihisab adalah sholat, ya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali dihisab dari amalan hamba kelak pada hari kiamat itu sholat. Itu terkait dengan hak Allah. Tapi kalau terkait dengan hak sesama, maka hal yang pertama kali diselesaikan oleh Allah itu adalah masalah darah. Masalah darah, masalah kezaliman, pernah mukul orang, pernah bunuh orang, pernah ngerampas harta orang, itu yang pertama kali diselesaikan. Ya, kalau udah selesai itu baru nanti dihisab hal-hal yang lainnya. Jadi zalim itu berat jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi satu sama lain. Karena Allah sendiri aja haramkan kezaliman terhadap dirinya, maka kita juga sebagai hamba Allah diharamkan untuk melakukan kezaliman, baik terhadap diri kita atau kepada orang lain. Jadi ini wasiat yang pertama dari Allah, ya. Allah haramkan zalim,
dan Allah jadikan kezaliman itu haram di antara kita. Maka jangan kita saling zalimi satu sama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, supaya tidak memberatkan saudara kita juga, kalau ada orang yang zalim kepada kita, maafkan. Maafkan, ya. Maafkan. Hak antum untuk tidak memaafkan, boleh. Ya, hak antum untuk tidak memaafkan boleh, tapi yang lebih baik adalah memaafkan. Ya. Maafkan. Kenapa? Karena nanti supaya tidak memberatkan saudara kita. Jadilah orang-orang yang pemaaf. Jadilah orang-orang yang pemaaf. Karena Allah juga memiliki sifat pemaaf. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Ya. Innallaha afun yuhibbul afwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah juga Maha suka terhadap orang-orang yang mengampuni dan memaafkan orang lain. Jadi tadi, walaupun ada orang yang zalim kepada kita, maka maafkan. Ya, maafkan. Supaya nanti, ya, kalau kita kaji kan ngeri banget yang namanya zalim ini. Jangan sampai kita memberatkan saudara kita. Antum maafkan, nggak rugi, pahala dapat antum. Antum tidak maafkan, hak antum, boleh untuk tidak memaafkan kezalimannya. Tapi kalau antum maafkan, maka itu menunjukkan kalau antum adalah orang yang berjiwa besar. Dan itu pun menjadi pahala. Itu pun menjadi sedekah bagi antum terhadap orang yang zalim tadi. Ya. Kemudian wasiat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala di sini, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk itu kepada kalian. Jadi ini jamaah sekalian, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya yang namanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah. Dan hidayah itu ada dua macam. Hidayah untuk mendapatkan iman, hidayah untuk menjadi seorang muslim. Ini yang pertama. Alhamdulillah kita telah menjadi mukmin. Alhamdulillah kita menjadi muslim, ya kan? Allah berikan hidayah iman, Allah berikan hidayah Islam. Berarti hidayah itu udah ada dalam diri kita. Tinggal hidayah yang kedua. Apa itu? Hidayah taufik agar kita menjalankan konsekuensi dari iman. Hidayah taufik agar kita istiqomah di atas iman, di atas Islam. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Antum baca dalam surat Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, hidayah. Untuk apa? Untuk meniti jalan yang lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim di sini? Ada dua tafsiran para ulama. Siratul mustaqim itu tafsiran para ulama. Yang pertama itu maksudnya Nabi Muhammad. Ya, berikanlah kami hidayah untuk mengambil tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu untuk mendapatkan hidayah, taufik supaya ittiba, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, mengikuti cara beribadahnya, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsiran yang kedua itu ada yang mengatakan al-Islam. Jadi maksud dari siratul mustaqim itu Islam. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah hidayah untuk terus berada di atas Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan iman. Dan itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk, hidayah taufik supaya kita terus berada di atas Islam. Itu makna yang kedua. Ya. Jadi
minta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pemilik hidayah. Dan kalau kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala pasti berikan hidayah tersebut. Ya. Karena di dalam Al-Quran juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah. Misalnya Allah mengatakan may yahdillah fahuwal muhtad. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan orang yang disesatkan oleh Allah itu enggak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau orang udah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinasihati oleh manusia, enggak ada manfaatnya. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang sama pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ya. Ketika Abu Thalib itu wafat, meninggal, Nabi ada di sampingnya mengatakan, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang saya bisa berargumentasi membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya enggak dimasukkan neraka. Abu Thalib itu hampir untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada pembesar-pembesar kafir Quraisy di sampingnya. Apakah kamu akan meninggalkan agama bapak-bapakmu? Katanya. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu, ikut ajaran Muhammad, akhirnya enggak jadi syahadat. Ini menunjukkan apa? Ya, walaupun Nabi berusaha supaya pamannya masuk Islam, tapi kalau Allah udah tetapkan dia sesat, tetapkan dia mati dalam kufur, enggak ada yang bisa memberikan hidayah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, Anda itu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang Anda cintai, enggak bisa. Tapi Allah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang namanya hidayah taufik itu milik Allah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad, memberikan arahan, memberikan petunjuk, itu kita bisa. Kita ajarkan. Ini haram, antum wajib sholat, riba itu haram, enggak boleh dilakukan. Ini namanya hidayatul irsyad. Kita berikan arahan kepada orang lain. Tapi masalah diterima sama enggaknya itu tergantung hidayah taufik dari Allah. Itu maksudnya. Antum nasihati orang, berarti antum melakukan hidayatul irsyad. Tapi masalah dia nerima, dia ngamalkan, itu tergantung hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah nasihati orang, jangan berhenti, tetap mohon kepada Allah supaya orang ini diberikan hidayah untuk mengamalkannya, untuk menerimanya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya wasiat yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Semua di antara kalian itu adalah orang-orang yang merasakan lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Apa maksudnya? Jadi semua di antara kita ini butuh rezeki. Butuh rezeki. Nah, setiap orang itu pasti mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala, maka minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan hadis ini, potongan firman Allah ini atau hadis kursi ini ingin menjelaskan kepada kita kalau kita itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apapun keperluan antum, pertama kali minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak jamaah sekalian hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya apapun permintaan antum itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, liyas'al ahadukum rabbah hajatahu, kata Nabi. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu minta kebutuhannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kullaha, semuanya, hatta yas'alahu syi'sha na'lih idzan qata'a. Kalau tali sandal antum putus, minta sama Allah Subhanahu wa taala gantinya, kata Nabi. Itu urusan tali sandal putus. Kita harus minta ganti sama siapa? Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki. Ya. Jadi dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar yang kita butuhkan, pertama kali gantungkan sama Allah harapan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka hambanya memohon dan meminta kepadanya. Allah suka hambanya menunjukkan rasa butuh kepadanya. Berbeda dengan manusia, jamaah sekalian. Semakin antum minta sama orang, maka semakin antum diremehkan. Ini orang suka minta kerjaannya. Akhirnya muruah wibawa antum jatuh di mata dia. Tapi semakin antum merengek, semakin antum meminta dan memohon kepada Allah dalam semua kebutuhan antum, semakin tinggi kedudukan antum di sisi Allah. Semakin mulia antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya manusia dengan Allah. Allah itu senang diminta, dan Allah pasti berikan apa yang diminta hambanya. Karena kalau hamba itu memang butuh, pasti Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan Allah suka hambanya memohon dan meminta kepadanya. Karena itu menunjukkan hamba itu lemah, hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat-ayat tentang doa itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Arti asal doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Ya. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi orang-orang yang enggak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, merasa enggak butuh sama Allah, terlalu percaya dengan dirinya, kemampuannya, kekuatannya, jabatannya, hartanya, akhirnya nggak pernah memohon, nggak pernah berdoa sama Allah, itu diancam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, nggak mau beribadah kepadaku, dilempar ke dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan, inni qarib, aku dekat dengan mereka. Allah itu maha dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan, inna rabbakum hayyun karim. Rabb yang kalian ibadahi, sembah itu maha pemurah, maha pemalu. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Allah malu sama hambanya kalau udah ngangkat tangan memohon merengek, kemudian dikembalikan dalam keadaan tangan kosong. Allah malu tidak kabulkan doa hamba. Artinya Allah pasti kabulkan doa hamba itu. Kalau memang betul-betul berdoa dengan penuh harapan, sungguh-sungguh merengek di hadapan Allah, pasti Allah kabulkan. Ya. Disebutkan ya beberapa salaf itu tabi'in, para sahabat itu yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijih. Mereka di dalam salat itu memohon kepada Allah semua kebutuhannya. Para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu di dalam salat selalu memohon kepada Allah semua kebutuhan mereka. Hatta milha ajinihi, sampai-sampai garam pun minta sama Allah di dalam sholat. Itu para salaf. Ya. Makanan ternaknya, ya makanan kambing itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa disebut. Ya, disebut. Ya, jadi Allah suka hambanya memohon kepada Dia. Ya. Jadi fa inna kullama yahtajul abdu ilaihi idza sa'alahu minallah faqad azhara hajatahu fihi. Karena semakin seorang hamba meminta memohon kepada Allah, maka
semakin dia menunjukkan rasa butuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika yuhibbuhullah, dan menunjukkan rasa butuh sama Allah, merengek kepada Allah itu Allah suka. Allah cinta sama hal-hal tersebut. Ya. Oleh karena itu apapun kebutuhan antum minta sama Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Mungkin ada orang yang mengatakan, masa hal kecil aja minta sama Allah gitu kan? Ya. Perkataan semacam ini berbahaya jamaah sekalian. Ya, karena ada orang yang mengatakan hal kecil aja kok minta sama Allah, masa nggak bisa berusaha sendiri? Ya, ini perkataan yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena dia menunjukkan kalau dia tidak butuh sama Allah. Benar nggak? Ketika dia mengatakan hal kecil kok minta sama Allah, berarti seakan-akan nggak butuh sama Allah. Berbeda dengan orang yang mintanya sama Allah baik dalam hal kecil maupun besar, dia menunjukkan bergantung sama Allah, menunjukkan rasa butuhnya sama Allah. Dan inilah hakikat tauhid yang sebenarnya. Ya, selalu menggantungkan asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi wasiat Allah di dalam hadis ini, setiap kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan. Artinya apapun kebutuhan kalian, baik yang terkait dengan dunia, akhirat, maka minta sama Allah. Oleh karena itu kalau minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Jangan tanggung-tanggung. Ya, makanya kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi semua kebaikan dunia itu antum minta, ya Allah berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Kebaikan berarti semua kebaikan dunia itu berikan sama saya ya Allah, enggak nanggung-nanggung. Itu bukan dunia aja, minta lagi wafil akhirati hasanah, di akhirat juga berikan kebaikan. Jadi mintanya enggak nanggung-nanggung. Makanya di dalam hadis, kalau kalian minta surga sama Allah, kata Nabi, minta surga Firdaus, langsung enggak nanggung-nanggung. Jangan minta ya Allah masukkan kepada saya ke dalam surga, nanggung. Ya Allah masukkan saya ke surga Firdaus. Kalau minta sama Allah itu jangan nanggung-nanggung. Ya, minta yang terbaik, dan Allah suka hal itu. Jelas jemaah sekalian ya. Jadi ini wasiat ini ingin menunjukkan kepada kita harus selalu merasa butuh, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang ketiga. Juga kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ini sama. Setiap di antara kalian itu arin. Arin itu artinya enggak pakai baju, ya, kecuali orang yang Allah berikan baju. Maka mintalah baju kepadaku, niscaya aku berikan pakaian. Artinya semua kebutuhan dunia antum itu minta sama Allah. Kenapa disebutkan makan dan pakaian di sini? Ada yang tahu? Kenapa yang disebutkan makan dan pakaian? Karena makan itu kebutuhan pokok, gitu ya. Makan itu kebutuhan pokok, dan itu mewakili kebutuhan dunia antum. Apapun itu, minta sama Allah, gitu kan. Kemudian pakaian, kenapa? Karena pakaian itu untuk menutup aurat. Dengan pakaian antum bisa keluar dari rumah untuk mencari rezeki, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya primer disebutkan di sini, hal-hal yang sifatnya urgen itu disebutkan untuk mewakili perkara-perkara dunia yang lain. Pokoknya maknanya itu dalam urusan dunia, apapun itu kebutuhan antum minta sama Allah walaupun hal yang kecil. Itu yang diinginkan dari potongan hadis ini, ya. Kemudian wasiat yang keempat di sini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di siang hari dan malam. Jadi kita ini hamba-hamba yang penuh dengan dosa, jemaah sekalian, ya. Dan Allah mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti melakukan dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Ya. Jadi masalahnya itu bukan kita melakukan dosa. Yang jadi masalah itu adalah membiarkan diri kita tenggelam di dalam dosa,
tidak menyesal, tidak mau bertobat, itu yang jadi masalah. Kalau yang namanya berdosa itu pasti nggak ada yang nggak berdosa. Namanya manusia, gudangnya dosa. Tapi yang jadi masalah itu adalah nggak ada penyesalan, nggak mau tobat, nggak mau istighfar, tenggelam larut di dalam dosa, itu yang jadi masalah. Ya makanya ya sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan taubat itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, bukankah pernah kita pelajari dalam hadis sebelumnya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sekali melakukan dosa maka iringi dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Allah juga katakan al hasanat yuzhibna sayyi'at, firman Allah. Perbuatan baik itu akan menggugurkan perbuatan buruk. Ketaatan akan menggugurkan dosa. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seakan-akan enggak punya dosa. Jadi manusia itu pasti berdosa, dan kalau dia taubat maka taubat itu akan menggugurkan dosa. Yang jadi masalah itu enggak taubat, enggak nyadar, enggak nyesal, larut dalam dosa, itu yang jadi masalah. Bukan masalah berdosanya, karena pasti berdosa manusia. Bahkan di dalam hadis disebutkan, laula tuznibun, seandainya kalian enggak lakukan dosa, kata Nabi. Ya, laula tuznibun, seandainya kalian enggak pernah melakukan dosa sama sekali. Artinya kalian ini orang-orang taat semua. Orang-orang taat semua, ya. La atallahu biqaumin yuznibun, Allah hancurkan, Allah binasakan kalian, dan Allah ganti dengan orang yang melakukan dosa. Tapi orang-orang yang melakukan dosa ini bagaimana? Yastaghfirunallah, mereka mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, lantas Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita enggak pernah melakukan dosa sama sekali, maka justru Allah akan hancurkan kita. Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa, tapi ketika mereka berdosa istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya nama Al-Ghaffar. Kalau enggak ada yang punya dosa sama sekali, masa apa gunanya Allah punya nama Al-Ghaffar, ya kan? Ya. Allah punya sifat pengampun. Siapa yang diampuni oleh Allah kalau enggak ada yang berdosa? Siapa yang akan diampuni oleh Allah kalau enggak ada yang berdosa? Makanya manusia itu pasti berdosa. Oleh karena itu Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Ya, jadi masalahnya itu bukan di dosanya, tapi larut di dosa, enggak taubat, enggak nyesel, itu yang jadi masalah jemaah sekalian. Karena Allah mengatakan tuhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu pasti melakukan dosa kalau enggak di malam, di siang hari, atau di siang hari, di malam hari melakukan dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, tapi aku mengampunkan semua dosa, kata Allah. Ya, jadi kalian berdosa dan Allah Maha Pengampun. Ya, kalau kita istighfar itu Allah pasti ampuni. Makanya fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dan Allah, istighfar itu sangat luar biasa jemaah sekalian. Ya. Di antara kunci-kunci rezeki itu adalah istighfar. Kenapa? Karena penghalang rezeki Allah yang terbesar itu juga dosa. Makanya disebutkan di dalam hadis, ya, innal abda, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, ya, akan ditahan dari rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa babi dzanbin yusibuh, karena dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita itu merasa sulit dalam mencari rezeki, ya, kesulitan dalam mencari rezeki, atau dalam hal-hal yang terkaitan urusan dunia kita ini kesulitan, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena Nabi mengatakan seorang hamba itu bisa ditahan dari rezekinya karena dosa dan maksiatnya. Ya. Oleh karena itu istighfar itu termasuk kunci rezeki. Ya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Allah katakan istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat sebagai rezeki. Ya.
Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kepada kalian harta yang banyak, anak keturunan yang banyak. Harta, hujan, anak keturunan itu rezeki. Ya, kapan diberikan? Setelah banyak-banyak istighfar. Ya, jadi istighfar itu termasuk kunci rezeki. Makanya Pak, kalau ada orang udah nikah, belum punya anak sekian tahun, coba banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah berikan keturunan. Ya. Jadi pada wasiat yang keempat ini Allah ingin menegaskan kepada kita kalau kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Ini yang pertama. Yang namanya manusia itu enggak ada yang luput dari dosa. Nah, kalau melakukan dosa maka istighfar, mohon ampunlah kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi jangan biarkan diri kita larut di dalam dosa. Jangan biarkan diri kita itu tidak memiliki penyesalan atas dosa-dosa kita. Jangan sampai seperti itu. Karena hal itu akan membuat kita jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya Pak. Contoh orang yang enggak merasa menyesal dari dosanya itu adalah salah satunya al-mujahirin. Tahu al-mujahirin? Orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Itu biasanya jauh dari penyesalan. Ya. Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan atau bangga dengan dosanya. Pernah melakukan dosa padahal Allah sembunyikan dosa tersebut, tapi dia ceritakan, oh tadi malam saya begini-begini, oh kemarin saya melakukan ini, diceritakan dosanya, bangga dengan dosanya. Nah, orang-orang semacam ini jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya kalau mereka istighfar, menyesal, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan itu jauh dari penyesalan. Mereka enggak akan pernah menyesal, sehingga mereka tidak akan istighfar, dan Allah pun tidak akan memaafkan dosa-dosa mereka. Ya. Panjang hadisnya jemaah sekalian ya. Masih ada wasiat kelima, keenam, ketujuh. Ya, ada 7 wasiat di dalam hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita bahas 4 wasiat saja. Dan keempatnya ini jemaah sekalian kalau kita jalankan, masya Allah, ya, masya Allah, selamat dunia akhirat. Antum enggak zalim, dunia akhirat antum selamat. Antum gantungkan rasa butuh antum sama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia akhirat, antum selamat. Antum minta supaya diberikan hidayah oleh Allah, taufik untuk terus berada di atas Islam, berada di atas ketaatan, selamat dunia akhirat. Antum berdosa, melakukan maksiat, tapi antum iringi dengan istighfar, taubat, selamat dunia akhirat. Jadi wasiat-wasiat Allah ini kalau kita jalankan dengan baik, masya Allah, kita nggak akan pernah sengsara dunia akhirat, insya Allah. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan nanti wasiat selanjutnya, yaitu wasiat kelima, keenam, dan ketujuh pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.